Hai guys, kembali lagi bareng gua Adi Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini gua mau bahas komik manhwa berjudul I Became a Tyrann of the Twin Tower, di mana kisah ini bercerita tentang seorang gamer yang berhasil menamatkan game tersulit di dunia. Dan dia adalah orang pertama, mungkin satu-satunya yang menamatkan setelah game itu rilis 10 tahun lamanya. Lalu kejadian aneh menimpanya, jiwa si gamer terserap masuk ke dalam game itu sendiri. Dan di video kali ini cerita melanjutkan part sebelumnya, di mana sesaat setelah mereka pulang ke Crossroad, Ash menakut-nakuti penjaga tahanan dan mengusir mereka dari kotanya. Meski si kapten meminta Ash untuk memberitahu kapan dan bagaimana eksekusinya, tapi Ash berkata ia tidak bisa berbicara dengan orang yang telah membohongi keluarga kekaisaran. Dan untuk anggota Aegis, mereka menatap di kamar kosong yang ada di Cross Manor. Untuk alasan resminya, Ash berdalih jika mereka adalah tahanan kelas atas, jadi Ash menjebloskannya ke penjara dalam manor. Tentu saja, dengan kekuasaan yang dimiliki, ia dapat mengabaikan dan membiarkan mereka tinggal di tempat itu selamanya. Akan tetapi, banyak manusia di wilayah itu. Manusia telah bertempur dengan ras humanoid dari beberapa generasi selama 100 tahun lamanya. Kebencian dan konflik yang sudah terpatri di antara mereka mungkin lebih dalam dari apa yang Ash ketahui. Ash mulai kebingungan di mana harus ia menempatkan mereka. Selagi Ash memikirkan itu, ia tiba di depan pintu tempat di mana kelima agen itu tidur. Di dalam sana, kelima agen itu terlihat sangat senang. Kebahagiaan terpancar dari wajah mereka, karena itu kali pertama mereka bisa tidur di kasur yang nyaman. Makanannya pun sangat lezat. Lalu ketika pandangan mereka tertuju ke pintu kamar, di sana Ash sedang berdiri menyaksikan kegaduhan itu. Sontak membuat Godhead dan yang lainnya shock. Dalam sekejap, aura diri mereka berubah menjadi seorang prajurit. Namun, Ash meminta mereka untuk tidak bersikap serius seperti itu, karena menurutnya sudah terlambat bersikap sopan seperti itu. Godhead menjelaskan jika mereka adalah Aegis Counter Intelligence, mesin pembunuh berdarah dingin. Ash menyela pembicaraan Godhead dan menawarkan mereka sekantong cemilan malam. Melihat makanan lagi di hadapan mereka membuat mata mereka bercahaya bagai pupuk merindukan bulan. Godhead dan yang lainnya mulai memakan makanan itu, akan tetapi Ash meminta mereka makan senatural mungkin. Ya, karena para pasukan Aegis merupakan anjing pemerintah, jadi mereka sudah terbiasa bersikap kaku seperti itu di hadapan keluarga kekaisaran. Sebelum kembali ke Crossroad, Godhead membeberkan semua kemampuan mereka. Yang pertama, pemimpin tim Aegis bernama Godhead. Ia adalah seorang metal shocker, di mana Godhead mempunyai kekuatan khusus dalam mengendalikan besi. Selama materialnya mengandung besi, ia bisa mengubah bentuknya sesuai keinginannya. Kedua, gadis muda elf berpipi gemoy bernama Buddy Bag. Kemampuannya adalah telekinesis yang dapat menggerakkan dan mengangkat barang-barang berat, bahkan bisa memindahkan rekan atau senjata pada saat bertempur. Tiga orang lainnya merupakan seorang pemanah, tapi memiliki tugas berbeda. Ahli penembak jarak dekat bernama Oldgard. Dilihat dari penampilannya, dialah yang termuda dari yang lainnya. Selain itu, dia pemanah yang ahli dalam pertempuran berkerumun dan pengguna dua crossbow. Berikutnya adalah satu-satunya karakter berrank N di antara mereka berlima bernama Skull. Ash tidak mengetahui apa yang telah dia lewati, tapi di wajahnya berbekas sabitan benda tajam. Ia merupakan penembak jarak jauh dengan menggunakan longbow. Karakternya yang jarang berbicara, namun dalam membunuh ia sangat mematikan. Yang terakhir, agen yang bertugas sebagai daya tempur utama tim itu bernama Burnout. Tidak seperti rekan lainnya, gadis itu masih memakai penutup mulut. Senjatanya adalah balista yang sudah dimodifikasi. Godhead bilang Burnout masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dalam kondisi saat ini, mereka berlima masihlah anak-anak. Akan tetapi di usianya yang masih belia, bersiap mengorbankan diri demi keberlangsungan kehidupan bangsa mereka. Itu berarti bangsa elf saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.
Setelah selesai menghabiskan makanannya, Godhand mengucapkan rasa terima kasih kepada Ash karena telah memberinya kemurahan hati. Ia akan selalu mengingat semua kebaikan yang telah Ash lakukan. Tapi menurut Ash itu hanyalah sebuah snack malam, bukan kemurahan hati. Awalnya Ash ingin membuat rileks mereka dengan snack, lalu menanyai beberapa pertanyaan kepada mereka. Tapi melihat sikap defensif dalam diri mereka, rasanya sulit untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari mereka. Agar suasana lebih akrab, Ash mulai pertanyaan dengan menanyakan berapa lama Godhand dan yang lainnya menjadi satu tim. Godhand kemudian menjelaskan mereka berada dalam satu tim baru 1,5 tahun sejak tim 8 dibentuk. Tapi sebagai kandidat pasukan khusus, mereka dilatih bersama-sama. Jadi mereka sudah saling mengenal sejak masih kecil. Bangsa elf telah kehilangan tanah air mereka karena keserakahan bangsa manusia. Jadi sumber daya kaum elf yang tersisa hanyalah tubuh mereka. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menjual sumber daya itu. Bagi anak-anak yang pandai bertarung, mereka menerima pelatihan sejak dini agar mereka bisa menjadi agen khusus di masa depan. Dan atas instruksi dari kepala akademi, para elf dikelompokkan menyesuaikan kemampuan mereka. Mereka berlatih bersama sebagai satu tim, dan setelah misi selesai mereka akan dibuang tanpa memperdulikan keberhasilan misinya. Dari sudut pandang bangsa manusia, strategi ini sangat efektif, bahkan untuk misi berbahaya sekalipun. Tidak ada nyawa manusia yang terbuang dan tingkat resikonya sangat kecil. Jika para elf itu gagal menjalankan misi, para petinggi kekaisaran bisa berpura-pura tidak bersalah. Karena itu menjadi fungsi elf saat mereka menjadi musuh utama manusia. Cara mengorbankan elf tidak ada risikonya dan keuntungannya sangat mudah untuk didapatkan. Tapi menurut Ash, cara itu sangatlah brutal. Menggunakan spesies lain sebagai senjata yang tidak punya perasaan itu sangat tidak manusiawi. Kemudian Ash menanyai siapakah komandan tertinggi pasukan Aegis intelijen. Godhand berkata ia tidak punya alasan untuk tidak memberitahunya karena tentunya Ash pasti sudah mengetahui. Pertanyaan itu seperti Ash sedang mengetesnya, yang padahal Ash sendiri sebetulnya tidak mengetahui siapa sosok pemimpin Aegis karena jiwanya hanya memasuki jasad si pangeran gemblung itu. Jadi komandan tertinggi pasukan Aegis intelijen adalah pangeran kedua Fernandes. Fernandes adalah perdana menteri yang mengurusi semua urusan pemerintahan. Dia juga orang yang mengirimkan tawanan kepada Ash dan dia juga yang membelenggu para narapidana itu. Sebelum mereka dibawa ke Crossroad, Godhand menyerahkan sebuah remote khusus yang disebut kekangan. Itu seperti bukti loyalitas para pasukan Aegis kepada tuannya, yang sebetulnya alat itu adalah untuk peledak yang terpasang di leher mereka. Kalau mereka tertangkap musuh dan agar informasi tidak bocor kepada musuh, biasanya seseorang yang memegang pemicu itu akan menekan tombol dan membunuh mereka yang terpasangi peledak. Begitu nama Fernandes disebut, muka para elf itu langsung terlihat cemas. Mereka adalah agen khusus yang selalu bersiap mengorbankan nyawa mereka. Tapi nama orang itu masih saja dapat membuat mereka ketakutan. Ash merasa penasaran seperti apa sosok Fernandes itu karena dia tidak pernah muncul di game. Jadi Ash merasa harus mengawasinya. Merasa suasana di sana semakin suram, Ash mencoba mengalihkan pembicaraannya dengan menanyakan apa kamar yang mereka tempati sekarang sudah nyaman. Mereka menjelaskan selama beberapa bulan terakhir mereka tinggal di penjara menunggu hukuman mati dilakukan, dan beberapa hari terakhir mereka terjebak di kereta angkut. Jadi kamar yang sedang mereka tempati sangatlah mewah dibandingkan tempat istirahat sebelumnya. Sampai-sampai mereka merasa tidak ingin meninggalkan tempat itu. Dan untuk makanannya sendiri, Ash sudah berusaha sebaik mungkin meminta koki memasakkan makanan yang para elf sukai. Karena rumor elf adalah seorang vegetarian, jadi Ash meminta si koki memasak makanan vegetarian. Bahkan snack yang Ash bawa dibuat dari bahan-bahan vegetarian juga. Ya, karena terbiasa makanan penjara, memakan makanan yang layak dimakan terasa sangat enak. Godhand sangat menghargai niat baik Ash kepadanya. Akan tetapi, ia akan makan, tidur, dan melakukan apapun seperti yang Ash inginkan. Jadi, Godhand meminta Ash untuk memperlakukan mereka seperti objek dengan lebih tenang. Tapi tentunya Ash tidak bisa melakukan hal itu karena sejatinya dia berasal dari abad ke-21. Tidak mungkin ia memperlakukan manusia sebagai objek sesuka hati.
Semakin larut waktu berlalu, semakin ngalir ngidul pembicaraan mereka. Intinya As ingin mereka selalu mengobrol dan melangkah maju bersama. Sebelum As pergi, Odger melambaikan tangannya. As pun secara refleks membalas lambaian tangannya itu. Setelah As keluar, terdengar para elf itu saling mengibah kalau Pangeran As ternyata baik hati, bahkan mau memberi mereka snack malam. Mendengar itu, As sedikit merasa tenang. Suasana tegang sedikit demi sedikit mulai berkurang. Pada akhirnya, As tidak bisa menanyakan hal yang paling ingin ia tanyakan kepada mereka. Pertanyaan itu adalah apakah benar mereka lah yang memulai perang antara kerajaan Everblack dengan Dukdom. Karena itu merupakan kejadian besar bahkan di gamenya sendiri. Setelah Dukdom runtuh, ada banyak event besar muncul setelahnya. Pengungsi perang mulai berdatangan ke Crossroad dan begitu banyak tentara bayaran berkualitas yang datang ke Crossroad. Selain itu, ada juga grup NPC jahat yang terbentuk. Kalau kota dapat menyerap mereka semua, maka mereka bisa menjadi bala bantuan yang berharga di garis depan. Tapi jika semua berjalan di luar rencana, maka As juga harus melawan musuh manusia. Di gamenya berjalan dengan mulus, tapi sekarang ia sudah menerima tim Aegis Counter Intelligence atau orang yang bertanggung jawab atas perang di Dukdom. Tidak ada yang tahu apakah tindakan itu akan menjadi variabel yang mengubah masa depan. Ya, semakin dipikir semakin liar. As memutuskan untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Namun baru beberapa langkah berjalan, ia dikagetkan oleh kemunculan Lukas di pertigaan. Ternyata sedari tadi Lukas mengikuti As dan berjaga-jaga bisi As kunanahon. Karena menurut Lukas, mereka semua masihlah tawanan hukuman mati karena telah berkhianat kepada kekaisaran. Kekhawatiran Lukas sangat berlebihan. Jika kelima narapidana itu melakukan sesuatu yang dapat membahayakannya, As mempunyai remote yang bisa mengaktifkan peledak di leher mereka. Lalu di keesokan harinya, As mengunjungi toko pandai besi. Di sana ketua toko rupanya telah menunggu As. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak bercahaya yang dipesan As sebelumnya. Barang apakah itu? Penasaran dong? Oke lah. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, pantengin terus channel ini. Dan terima kasih bagi kalian yang nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.